nggak ada anunya. Nggak apa, sudah. Alhamdulillah kita telah sampai Madinah, kampung yang termahal di dunia, karena di dalamnya ada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Debu yang menempel di jasadnya Nabi, di kubur Nabi, lebih mahal, melebihi Ka'bah, melebihi Aras, melebihi Sidratul Muntaha, melebihi seluruh makhluk yang mati. Ini harganya yang nempel pada Nabi, bukan harganya Nabi. Dalam beberapa hadis kesimpulannya, kalau orang ziarah Nabi, Nabi berjanji orang tersebut akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Maknanya Nabi akan mensyafaati umatnya yang beriman saja. Syafaat untuk masuk surga. Maknanya di antara fadilah ziarah Madinah akan wafat husnul khotimah. Amin. Ada 3 hal sudah kita sering sampaikan, kalau kumpul dalam dirinya seseorang, Allah akan menerima taubat orang tersebut dan akan menyayanginya. Pertama, datang pada Nabi, kemudian di hadapan Nabi minta maaf kepada Allah. Kemudian yang ketiga, minta, ya Rasulullah, mintakan maaf saya kepada Allah. Kalau 3 hal ini kumpul, maka Allah akan sayangi kita dan akan terima islah diri kita. Semoga termasuk. Amin. Untuk laki-laki bisa langsung di hadapan Nabi. Untuk perempuan bisa dari jauh sekemampuannya. Kalau bisa masuk Raudhah, itulah harapan kita. Untuk bareng-bareng masuk perempuan nanti malam Sabtu kira-kira. Tapi untuk pribadi bisa diusahakan 3 orang, 4 orang bisa diusahakan masuk. Itu ada waktu kesempatan masuk, mulai bukanya masjid sampai jam 11 malam. Kalau laki-laki kan diatur sendiri. Di antara kebiasaannya para ulama dulu, orang-orang soleh dulu, beliau memahami hidayah ini datangnya dari Allah kepada para anbiya, kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka untuk sambung dengan markas hidayah, di antara kebiasaannya orang soleh, kalau lagi di Madinah, duduk sambil memandang Wow, Masya Allah. kubah yang di bawahnya ada makomnya Nabi. Harapannya biar ketularan dapat hidayah, ketularan dapat kebaikan, dan jadi umat yang menggembirakan beliau. Maka kalau kita berkesempatan untuk keluar masjid, walaupun nggak acara pagi ini, kita duduk-duduk sebentar sini memandang kubah hijau, harapannya kita selalu dipilih dalam hidayah. Amin. Ya Allah, berikanlah segala kemudahan ya Allah, kelimpahan rezeki ya Allah. Di sana di kubah hijau yang bagian atas ada Bisa seperti berziarah celah, lagi kepada seperti kekasihmu bekas Rasulullah. lubang begitu. Menurut sebagian versi itu dulu ceritanya, walaupun kubah hijau ini dibangun tahun 600-an Hijriah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau dilapori, Sayyidah Aisyah, ini terjadi paceklik di Madinah, minta solusinya. Maka beliau mengatakan, kamu buka atap rumah kami supaya kubur Nabi kena terik matahari langsung. Allah tidak akan ridho nabinya kepanasan. Allah. Begitu dibuka langsung hujan deras. Maka untuk mengenang itu, ketika dibangun kubah itu tetap ada seperti genteng lubang itu untuk mengenang itu, walaupun masanya tentu saja berbeda. Hampir setiap asar
yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dengan para sahabatnya ziarah ke Baqi di belakangnya. Hampir seluruh istri Nabi dimakamkan ke situ, kecuali Sayyidah Maimunah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidina Hasan di situ, Sayyidah Fatimah di situ, Sayyidah Aisyah di situ, Sayyidina Utsman di situ, Abu Hurairah di situ, Abu Sa'id Al-Khudri di situ, dan kurang lebih dengan 10.000 sahabat di situ. Imam Malik di situ. Kalau ulamanya Jamaah Tabligh, Maulana Zakaria yang nyusun Fadil Amal juga di situ. Allah. Kemudian temannya Syekh Syekh Husain Ahmad Al-Madani juga di situ. Yang terkenal di antara karomah beliau, kalau salam pada Nabi langsung dijawab Nabi, "Waalaikumsalam ya Husain." Allah. Maknanya dalam ziarah kubur itu ada keistimewaan yang di Masjid Nabawi pun nggak ada. Maka beliau keluar dari masjid. Suatu hari datang ke Masjid Nabawi beberapa sahabat yang baru saja ngonsumsi bawang merah atau bawang putih. Akhirnya baunya nggak enak. Maka Nabi perintah sahabat keluarkan dari masjid sejauh-jauhnya. Maka oleh sahabat dari masjid itu didorong sampai ke Baqi. Nabi paling nggak suka dengan bau-bau yang nggak enak. Kata teman-teman kami termasuk Kiai Ziran, kalau Nabi tahu umatnya ngerokok apa ini didorong Allah. nggak enak-enak, dorong sampai sana. Salat di Masjid Nabawi seperti salat di masjid lain kali 1000. Pemahaman sebagian ulama, kalau di masjid lain tuh minimalnya pahalanya lipat 10. Berarti dapat seperti 10.000. Kalau di tanah haram itu haram seperti 100.000 dari masjid yang lain. Kalau itu dilipatkan 10 berarti seperti 1 juta. Ada yang memahami begitu. Maka kita ini sekarang di tempat yang begitu mulia, yang tidak bisa kita dapatkan di negeri kita. Maka bagaimana kita ambil kesempatan sebaik-baiknya untuk cari pahala, cari kesempatan, banyak ziarah. Perempuan-perempuan mungkin ziarah Baqi-nya dari luar. Maka di kesempatan kita lewat depannya niat ziarah, kita lihat makam Nabi walaupun nggak bisa masuk Raudhah kecuali jarang-jarang, kita niat ziarah lewat depan beliau nanti niat ziarah. Dari tempat inilah kurang lebih ini tempat yang dulu Nabi kerja untuk menyebarkan hidayah dari sini. Kampung Madinah terutama penduduknya yang paling padat ya yang sekarang lokasi masjid dan sekitarnya itu kurang lebih 40-an hektar berapa. Terus di luar sana ada namanya Awali. Ketika yang mulia Nabi besar Muhammad SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar sedang nggak di rumah, sedang gilir istri beliau yang bukan ibunya Sayyidah Aisyah di luar. Maka disusul Nabi wafat, maka beliau datang dari Awali itu. Kita lihat sekilas Masjid Nabawi ini warnanya putih. Berarti antara tandanya mau dekat hari kiamat, apalagi kalau difoto nanti kalau siang, itu Masjid Nabawi dikatakan oleh Dajjal ketika dia ngintip gak bisa masuk, Zaka Qasru Ahmad, Zaka Qasru Abyad. Itu loh istananya Nabi Ahmad, istana berwarna putih. Ini maknanya ini sudah berwarna putih, Dajjal sudah mau muncul. Kalau Dajjal mau muncul maknanya Islam mau jaya. Allah. Yang hak akan tegak, yang batil akan hancur. Allah. Maka kesempatan kita untuk banyak-banyak usaha kebaikan karena kemenangan Islam sudah dekat. Di samping kubur Nabi ada satu tempat yang telah disiapkan untuk kuburnya Nabi Isa sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi. Baqiya fil baiti mawdi'u qabrin. Masih tersisa di rumah Sayyidah Aisyah satu tempat yang cukup untuk satu kuburan. Tempat yang akan memimpin umat akhir zaman menuju Islam sempurna sudah disiapkan kubur. Jadi Islam ini untuk menang bukan untuk kalah.
Islam ini yang punya dunia ini, yang lainnya itu nebeng. Tapi yang nebeng-nebeng sekarang merasa pemilik. Maka kalau umat Islam ini ngamalkan agama dengan benar, semoga kita dipilih oleh Allah. Amin. Ini sudah dekat zaman-zaman kemenangan. Tegaklah yang hak, hancurlah yang batil. Nanti akan ada ziarah ke situs-situs sejarah di sekitar sini. Ke Kuba, masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam, yang Nabi bersabda, siapa yang sholat di Kuba, pahalanya seperti umrah. Setiap hari Sabtu, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ziarah ke Kuba. Maka kita ziarah ke Kuba. Bahkan sekarang ada jalan khusus yang sudah dibuat. Rute jalan kaki Nabi dulu ke sana, namanya Jadatu Kuba, jalan ke Kuba. 3 kilo, saya kurang tahu di mana arahnya. Di mana? Ya. Jalan kaki hanya 3 kilo, pulang pergi 6 kilo. Ini dulu yang kurang lebih rutenya Nabi ketika beliau ke Kuba. Hari ini semuanya istimai ikut itu, kecuali teman-teman yang dulu sudah pernah umroh sudah itu, silakan aja kalau mau buat amalan di dalam. Perbanyak sholawat, perbanyak itikaf di masjid, perbanyak ziarah Nabi. Jajan kita dari Madinah yang terpenting menyenangkan Nabi. Yang lain-lain itu tambah. Bagaimana jadi umat yang 24 jam amalan kita dilaporkan kepada beliau, beliau tersenyum kepada kita. Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tabarani, uridat alayya a'malu ummati. Amalan umatku ditampakkan oleh Allah kepada aku. Maka bagaimana kita selepas dari majelis ini, niat 24 jam, amalan kita tidak ada yang tidak diridhai Allah dan tidak ada yang mengecewakan yang mulia Nabi besar Muhammad. Insyaallah. So semuanya niat? Insyaallah. Dulu ketika Nabi datang, masjidnya itu kurang lebih muat jamaah 1.500-an. Akhirnya meluas. Dan mulai zaman Nabi, wanita yang berkesempatan diizinkan untuk sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Dan itu berlangsung tidak pernah putus sampai sekarang. Ini diantara dalilnya para ulama yang bila suasana itu sesuai, wanita pun diizinkan untuk sholat 5 waktu di masjid. Contohnya di masjid ini selalu ada wanita yang ikut juga mulai zaman Nabi sampai sekarang nggak putus. Kemudian kadang-kadang ketika Aid, kadang-kadang ketika khutbah, beliau sudah selesai bayan untuk para laki-laki, maka beliau mengajak Sayyidina Bilal untuk datang ke majelisnya wanita untuk targhib khusus wanita. Jadi sejak dulu ada bayan khusus untuk wanita. Di antara target beliau kepada para wanita supaya jangan pelit, karena wanita itu punya 2 kelemahan: suka ngolok-ngolok orang, doakan buruk orang, yukfirna lakna, terus wayakurnal asir, suka tidak mensyukuri orang yang paling berjasa pada dia. Maka para wanita sahabat diberitahu, saat sudah masuk surga, lihat penduduknya paling banyak wanita. Terus solusinya bagaimana biar kita nggak masuk neraka ya Rasulullah? Melihat neraka. Aktsirna minas shadaqah. Para wanita, kalian perbanyak sedekah. Allah. Sedekah hartakah, sedekah doakah, supaya menambah kekurangan ini yang memang jadi fitrahnya wanita, suka ngomel. Nah, ini Nabi yang bilang, bukan saya. Nah, saya nirukan aja. Semuanya punya kelebihan, laki-laki punya kekurangan dan kelebihan. Untuk para laki-laki, Nabi berpesan, la yukrimuhunna illa karim wa la yuhinuhunna illa la'im. Tidak memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia, tidak menghinakannya kecuali laki-laki yang hina. Kalau pengen jadi laki-laki yang mulia, muliakan istrinya. Caranya, beri uang yang banyak. Allahu Akbar. Para wanitanya tahan mulutnya dari mendoakan buruk orang dan dari tidak bersyukur. Ini semuanya disebarkan Nabi dari masjid. Dari masjid yang begitu sederhana itu muncul Abu Hurairah, muncul Abu Sa'id Al-Khudri, muncul Anas bin Malik, muncul Masya Allah Al-Mukbirun, ada 7 sahabat yang hafal hadis lebih dari 1000. Mereka muncul dari
Masjid Nabawi dari Kubah Khodro dan sekitarnya. Masjid boleh sederhana, tapi mutunya tidak sederhana. Jangan sampai masjidnya megah, mutunya nggak ada. Rumah-rumahnya hidup ta'lim. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ayatillah, di rumah ada suasana baca Quran, al-hikmah, baca hadis. Ini turun di rumahnya Nabi ini. Di situ rumahnya Sayyidah Aisyah, kemudian rumahnya Sayyidah Fatimah di situ itu. Kemudian kalau nggak salah rumahnya siapa lagi? Ummu Salamah itu. Sayyidah Hafsah. Dan ini juga satu gambaran bahwa di dalam penataan pemakaman dicontohkan Nabi di dalam ruangan. Ada yang dicontohkan Nabi di luar ruangan. Dua-duanya tinggal pilih mana saja boleh. Masya Allah. Maka di tempat kita Wali Songo ada dalam ruangan, tanpa ruangan Sunan Ampel, dalam ruangan sunan-sunan yang lain. Kemudian ketika Nabi datang ke Madinah, masjid ini di dalamnya masih banyak kuburannya para musyrikin. Kemudian Nabi sholat di situ, mengerjakan amalan di situ. Kemudian kuburnya ini digali bertahap-tahap. Nabi wafat belum selesai. Sayyidina Abu Bakar wafat belum selesai. Sayyidina Umar wafat belum selesai. Akhir di zamannya Sayyidina Utsman baru selesai dibersihkan dari kuburan-kuburan. Maknanya sholat di area kuburan itu bukan bagian dari yang tidak diridhai Allah. Itu sekian puluh tahun Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Awas itu semuanya terjadi. Inna hadha ad-dina la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya agama ini akan balik lagi ke Madinah sebagaimana baliknya ular ke lubang. Apa makna hadis ini, teman-teman semua? Di antara maknanya, sempat terjadi nanti suasana-suasana seperti Madinah keluar dari Madinah. Allah. Semoga mampir juga ke Indonesia. Amin. Amin. Walaupun nanti suatu saat akan kembali ke Madinah. Semoga mampir juga ke Temboro. Amin. Amin ya Allah. Mampir juga ke Wajak kata Bang Wali. Mampir ke kampung-kampung kita ke rumah kita. Amin. Amin. Mampir ke Sidoarjo juga. Mampir juga ke Terangkil. Amin. Amin ya Allah. Ini harapan-harapan kita. Di tempat ini zaman Nabi telah jadi tempat penyebaran hidayah. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Ali pindah ke Irak. Pengaturan Islam di Irak. Maka kita bersyukur Allah tolong kita sampai ke Madinah. Perbanyak sholawat, perbanyak amal, perbanyak ziarah. Tapi jangan lupa waktu istirahat harus istirahat supaya program-program kita bisa lancar. Insyaallah semuanya niat. Insyaallah. Istirahat, jangan lupa tasbih Fatimah. Di Sayyidah Fatimah yang dapat ijazah karena beliau capek masak itu. Masya Allah, capek begini itu menyiapkan itu ijazahnya di sini. Kubur beliau di sana. Akhirnya beliau baca tasbih Fatimah itu sebelum tidur, bangun tidur sudah sehat seger. Makanya kita amalkan dengan Masya Allah, tasbih Fatimah ini ceritanya muncul dari sini. Abu Hurairah itu yang meriwayatkan 5.272 hadis muncul dari sini. Masya Allah. Ulama-ulama besarnya sahabat Ibnu Mas'ud muncul dari sini. Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami ummah di sini. Insyaallah semuanya niat kita bareng-bareng balik ke insyaallah. Insyaallah. Jam 1 malam. Langsung on. Yang wanita bisa lewat anu, kita mau ke Bake, wanita bisa ke dari luar. Dikrom.
Ayo, sudah selesai. Apa? Oh ya, bisa Bu ya. Alhamdulillah. Ya, terus. Di aplikasi ini bareng. Yusuf. Masa Yusuf. Masya Allah, Pak Yai. Aplikasi internet. Mustafid. Ah, betul. Bedanya sahabat kalau orang seperti solehnya, kalau nggak wali itu siapa? Kalau udah sahabat nggak wali siapa? Jadi kalau sahabat itu bukan kita memang harus siap. Bedanya sahabat dengan selain sahabat itu wali. FK-nya langsung Quran dan hadis. Alhamdulillah. Pakai bersama Pak Yai dan gus-gusnya semua dan rombongan. Alhamdulillah.